Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik. Ayyuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca hadis yang ke-34. Sekarang kita lanjutkan hadis selanjutnya yang ke-35. Qala asy-syaikh as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-hadithul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amali bani adama yudha'afu. Setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan. Maksudnya amalan kebaikan. Jadi setiap amalan kebaikan Bani Adam dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kalinya. Ila 700 dhifin. Sampai 700 kelipatan. Bisa dilipatkan 10, bisa lebih. Sampai 700 kelipatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ya, hadis qudsi. Illa sauma, kecuali puasa, kecuali amalan puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Dan aku yang akan memberi pahalanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hambaku meninggalkan syahwatnya. Ketika puasa, seseorang itu meninggalkan syahwatnya. Keinginan nafsu syahwatnya. Wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, menahan makannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Yang asalnya mubah boleh dilarang atau ditahan sementara waktu dari syahwatnya atau makan dan minumnya. Lis-shaimi farhatani.
untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Nah, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Ya, ketika berbuka puasa dia bahagia, senang karena sudah menahan seharian syahwat makan dan minum, maka ketika berbuka dia gembira. Kata Allah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua yaitu ketika bertemu Rabb-nya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan. Luar biasa. Pahala orang yang berpuasa. Mendapatkan dua kebahagiaan. Baik ketika berbuka, terlebih lagi yang kedua, ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Penciptanya. Berarti yang ingin bercita-cita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat Allah, di antara caranya adalah dengan berpuasa. Ya, dengan cara berpuasa berdasarkan hadis ini. Baik. Selanjutnya beliau bersabda, wa khulufu famis shaimi, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi, bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak wangi misik. Daripada minyak wangi misik. Nah, was-saumu junnatun, dan puasa itu adalah tameng, adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan ketika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth wala yashab, fala yarfuth wala yashab, maka janganlah dia yarfuth. Ketika berpuasa dilarang yarfuth, yakni mengucapkan ucapan yang jelek, ucapan yang jelek yang tidak pantas. Wala yashab, dan dilarang pula untuk mengatakan ucapan yang menimbulkan fitnah dan permusuhan. Nah, fitnah dan permusuhan. Kalau yang pertama yang berkaitan dengan dirinya, ya, ucapan jelek yang dia ucapkan tidak berkaitan dengan orang lain. Kalau yang kedua, yashab, berkaitan dengan orang lain. Ucapannya ini menimbulkan fitnah, bisa membuat fitnah dengan orang lain atau menimbulkan permusuhan. Nah, orang yang berpuasa dilarang, ya, tidak boleh melakukan rafath dan yashab. Fa in sabbahu ahadun, jika salah seorang mencela dia, jika ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya bertengkar, ya, mengajaknya untuk bertengkar, berselisih, fal yakul, maka katakan,
innimru'un shaimun. Katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, artinya tidak boleh meladeni ya orang yang mengajaknya bertengkar atau orang yang mencelanya. Nah, dibiarkan saja, nanti dia capek berhenti. Ya. Engkau mendapat pahala, dia mendapatkan dosa. Nah, kalau bisa bersabar, mendapatkan pahala sabar yang sudah kita lewati pembahasannya. Baik. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Baik, hadis ini hadis yang agung sekali yang berkaitan dengan balasan amalan kebaikan. Dan secara khusus disebutkan tentang puasa. Amalan puasa. Baik. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, ma a'dhama hadzal haditsa. Alangkah agungnya hadis ini. Sungguh amat agung sekali hadis ini. Fa innahu dzakaral a'mala umuman. Sesungguhnya Nabi menyebutkan amalan-amalan kebaikan secara umum. Di awal beliau menyebutkan tentang amalan secara umum, semua amalan kebaikan. Tsumma siyama khususan. Kemudian setelah itu beliau sebutkan puasa secara khusus. Bukan amalan yang lain, tapi secara khusus amalan puasa. Menunjukkan pentingnya amalan puasa, besarnya amalan puasa. Disebutkan secara khusus, tidak yang lainnya. Wa dzakara fadlahu wa khawwasahu. Dan beliau menyebutkan keutamaannya dan kekhususan puasa. Wa thawabahul ajila wal ajila. Beliau sebutkan pahalanya, ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Wa bayana hikmatihi. Dan penjelasan hikmahnya. Wal maqsuda minhu. Dan maksud dari puasa. Wa ma yambagi fihi. Dan apa-apa yang selayaknya ketika berpuasa. Minal adabil fadilati. Berupa adab-adab yang mulia. Kulluha ihtawa alaiha hadzal haditsu. Semuanya itu terkandung pada hadis ini. Semuanya terkandung pada hadis ini. Keutamaan puasa, kekhususan puasa, balasan di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya, yang layak dan yang enggak layak dilakukan ketika puasa terkandung pada hadis ini. Fabayyana hadzal aslal jami'ah. Nabi menjelaskan
dalil ini, ya, aslat, yakni dalil ini, dalil yang mencakup ini, hadis yang mencakup ini. Wa anna jami'al a'malis solihati, bahwasanya seluruh amalan-amalan soleh, ya, seluruh amalan soleh, min aqwalin wa af'alin, baik amalan berupa ucapan maupun perbuatan, amalan yang diucapkan maupun amalan yang dikerjakan dengan anggota badan, zahiratin wa au batinatin, amalan yang nampak oleh orang maupun amalan yang tersembunyi, yang kelihatan mata dan yang enggak kelihatan mata. Sawa'an ta'allaqat bihaqqillahi, amalan sama saja yang berkaitan dengan haknya Allah, au bihuquqil ibadati. Kalau yang di nuskhoh yang saya punya di sini, naam, ibadah. Tapi diberi catatan kaki di sini, barangkali yang benar adalah bukan al-ibadah tapi al-ibad. Al-ibad, enggak ada tak marfutohnya. Nah, kalau secara makna yang benar al-ibad tanpa tak marfutoh, ya. yakni au bihuquqil ibadi, atau yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Mudha'afatun min asrin ila sab'i mi'ati dhifin. Amalan-amalan soleh ini yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan hamba dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan dari 10, ya, mulai dari 10 sampai kelipatan 700. Sampai kelipatan 700. Satu kebaikan dinilai minimal 10. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, di antaranya hadis tentang pahala membaca Al-Quran. Ya, ketika membaca Al-Quran, naam, alif lam mim, ini mendapatkan 30. Ya, satu hurufnya 10. Nah, dilipat gandakan. Amalan-amalan yang lainnya juga demikian, dilipat gandakan. Bahkan sampai 700 kelipatan. Nah, lalu apakah kelipatan yang seperti ini, yang banyak ini, tidak membuat semangat bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan? Ya, sudah diberi kabar gembira. 1 dibalas 10, atau bisa lebih bahkan. Apakah masih malas? Naam. Naam, maka bagi yang malas dia sangat merugi. Naam, sangat merugi. Sudah diberi kelipatan yang banyak masih malas. Naam, masih malas. Baik. Ila adhafin katsiratin, sampai kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Nah, kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Baik. Wa hadza min a'dhami ma yadullu ala si'ati fadlillahi. Dan hadis ini adalah dalil yang paling agung
dalil yang paling besar, yang paling mulia, yang menunjukkan atas luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah yang begitu luas kepada hambanya. Nah, namun banyak hamba yang tidak menyadarinya. Banyak hamba yang tidak memperhatikannya. Nah, keluasan karunia Allah ini, keutamaan Allah ini. Wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin. Hadis ini juga menunjukkan dalil kebaikannya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kepada hamba-hambanya Allah yang beriman. Id ja'ala jinayatihim, karena Allah menjadikan kesalahan mereka, wa mukhalafatihim, dan penyimpangan mereka, al-wahidata, yang satu, bijazain wahidatin, dengan hanya satu balasan saja. Ini kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah hanya membalas kejelekan itu satu. Melakukan satu kejelekan, ya ditulis satu. Tidak dilipatkan seperti amalan kebaikan. Nah, ini kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan dilipatkan berlipat-lipat. Tapi kalau kejelekan ditulis sesuai amalannya. Amalan kejelekan satu, ya ditulis satu. Dua ditulis dua, dan seterusnya. Tidak dilipatkan. Nah, tidak dilipatkan. Nah, di antara dalil dari Al-Quran disebutkan tentang perkara ini. Yakni dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat baik, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kalinya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dia tidaklah dibalas kecuali semisalnya saja. Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Nah, ini jelas sekali akan keluasan karunia Allah, keutamaan Allah, dan kebaikannya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, yang harus kita perhatikan dan membuat semangat bagi kita untuk memperbanyak amalan kebaikan. Mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, dengan kabar gembira ini. Dengan kabar gembira ini. Nah, wa maghfiratullahi ta'ala fauqa dzalika, dan ampunan Allah Ta'ala di atas hal itu. Nah, di atas hal itu, yakni ampunan akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullahu taala, wa ammal hasanatu, adapun kebaikan,
Adapun kebaikan, fa aqallut tad'ifi, maka minimal kelipatannya annal wahidata bi asrin, bahwasanya satu kebaikan dibalas dengan 10 kalinya. Wa qad tazidu, dan terkadang bertambah lagi. Ya, dan terkadang bertambah lagi, bukan dilipatkan 10, bisa lebih. Ala dzalika, nah, di atas kelipatan itu bi asbabin, dengan beberapa sebab. Dengan beberapa sebab, ada sebabnya. Kalau pengen lebih kelipatannya, itu ada sebabnya. Naam, ada sebabnya. Naam. Minha, yang pertama diantaranya adalah kuwatu imanil amili, kekuatan iman orang yang melakukannya. Kekuatan iman orang yang beramal. Wa kamalu ikhlasihi, dan kesempurnaan keikhlasannya. Ya. Fakullama qawiyal iman wal ikhlasu, maka setiap kali kuat iman dan ikhlasnya, tadha'afa thawabul amali, maka akan berlipat pahala amalannya. Berlipat pahala amalannya. Semakin imannya kuat, semakin kelipatannya banyak. Nah, semakin kelipatannya banyak. Semakin imannya rendah, maka turun pula kelipatannya. Nah, jadi tergantung kita sendiri bagaimana kita. Apakah ingin memperkuat atau tidak? Maka akan dibalas sesuai dengan jerih payah kita yang kita lakukan. Nah, di dalam memperkuat keimanan kita dan keikhlasan kita. Ya, keikhlasan kita. Nah, iman dan ikhlas kuncinya. Nah, yang membuat perbedaan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun sebab selanjutnya, insya Allah kita sebutkan, kita baca pada kesempatan yang akan datang insya Allah ta'ala. Nah, ada sebab lagi yang membuat amalan itu kelipatannya menjadi banyak. Nah, kelipatannya menjadi banyak, insya Allah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Allah ta'ala a'lam shawab.